Benedicamus Domino, Deo gratias. Salam Belikat, belajar iman Katolik. Pada saat ini kita akan belajar dari seorang bapak gereja bernama Hippolytus. Bagi Hippolytus, gereja itu harus mempunyai dua aspek. Yang pertama, hierarki. Yang kedua adalah spiritual. Artinya bahwa gereja itu harus merupakan suatu komunitas yang ada panduannya, ada pemimpinnya yang menyatukan itu. Yang bahasa kita adalah hierarki. Dasarnya apa? Bahwa gereja itu mempunyai hierarki. Kita bisa baca di dalam Injil Matius bab 16 ayat 18. Di dalam bahasa Indonesianya dikatakan bahwa engkau Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Tetapi kalau kita mengacu pada kitab suci Vulgata dalam bahasa Latin, dikatakan tu es Petrus super hang Petram edificabo ecclesia meam. Jadi kata gereja ditekankan, ecclesia meam, gerejaku. Berarti itu adalah perkataan Yesus, gerejanya Yesus. Dan siapa yang ditunjuk? Yaitu Petrus sendiri. Dengan kata lain, hierarki pertama-tama adalah Kristus sendiri dan diteruskan oleh Petrus yang mendapat mandat langsung dari Yesus sesuai dengan Injil Matius. Sisi lain bahwa gereja tidak cukup hanya hierarki, harus mempunyai spiritualitas. Roh yang menuntun manusia, daya istilahnya jiwa yang menjiwai Maria, Roh Kudus itu sendiri. Dengan kata lain bahwa Hippolytus ingin mengajarkan dua sisi ini harus selalu ada. Maka ketika gereja terpencar-pencar dimanapun ada, harus selalu mengacu kepada Petrus yang ditunjuk Yesus. Keterikatan kita dengan tata suci, maka menjadi suatu ikatan. Inilah gereja Katolik yang selalu mengacu kepada struktur satu, kudus dan apostolik itu. Hippolytus mengatakan bahwa dua sisi ini penting di dalam membangun sebuah gereja. Maka di dalam perjalanan waktu nanti, akhirnya gereja Katolik merumuskan iman di dalam syahadat, di dalam konsili-konsili baik Nikea, Konstantinopel, Efesus, semua setidaknya mencoba merumuskan iman gereja Katolik itu yang akhirnya menjadi kudus, satu dan apostolik itu. Itulah spiritualitas yang harus dijaga, bahwa gereja Katolik harus selalu mengacu pada titik itu. Hal penting dicatat bahwa Hippolytus mengatakan bahwa gereja itu ibarat sebuah bahtera. Bahtera yang melayar menuju ke seluruh samudera, dan Hippolytus lebih menekankan pada ecclesia ad orientem, artinya bahwa gereja yang belayar ke timur. Kenapa Hippolytus mengatakan demikian? Hippolytus ingin menggambarkan bahwa timur itu adalah terbitnya matahari. Bahwa ingin mengatakan bahwa gereja itu harus menatap sebuah kehidupan, menyambut suatu kehidupan, menyambut suatu sang matahari yang memberikan terang. Maka nanti dalam Injil Yohanes dikatakan akulah terang, dalam arti bahwa gereja hadir harus selalu memberikan suatu keterangan. Bahwa tadi dikatakan gereja itu adalah sebuah bahtera yang mengarungi samudra. Samudra itu adalah ibarat dunia ini, bahtera itu adalah gereja itu. Dan nahkodanya adalah Kristus sendiri. Kristus sang nahkoda, dan pegangan kanan kiri dalam bahtera itu adalah
ibarat sebuah perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam konteks ini, gereja yang terus mengarungi samudera akan tetap selamat ketika kita berpegangan pada dua ajaran perjanjian lama dan baru, di mana Sang Nahkoda sendiri Kristus ada di dalamnya. Namun, dua titik yang penting bagi Hippolytus adalah bahwa dimanapun gereja berada, terutama dalam gereja Katolik Roma, harus mengacu dua sisi tadi, yang kita kenal dengan hierarki, dan yang kedua kita kenal dengan spiritualitas. Spiritualitas itulah yang menghidupi iman kekatolikan itu, yang pada akhirnya semakin mempersatukannya seluruh dunia karena ada hierarki itu. Semoga pemikiran Santo Hippolytus ini menguatkan kita agar kita semakin mencintai kekatolikan kita. Salam Katolik.